Kepanikan terjadi saat warga dan petugas mengevakuasi 5 pekerja yang terluka akibat ledakan gas di rumah produksi roti di Kelurahan Sido Kumpul, Gresik. Korban terluka segera dilarikan ke rumah sakit Petrokimia, sementara 3 pekerja lainnya mengalami syok. Menurut warga, kebakaran disertai suara ledakan terjadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu kondisi permukiman sedang lengang, ditinggal mudik penghuninya. 2 unit mobil damkar segera diterjunkan dan berhasil menjinakkan api selama hampir 1 jam. Ternyata saya nggak berpikir apa-apa, saya kira itu meletusan mercon soalnya musim hari raya. Ternyata terjadi ledakan orang rame-rame, itu saya juga datang. Saat ini polisi masih mendalami penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga kuat akibat tabung gas LPG yang bocor. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, hari terakhir cuti bersama Lebaran, arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya ramai dilintasi kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Sejumlah kendaraan dari arah Jawa Tengah terpantau ramai melewati kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat menuju kawasan Bandung dan Jakarta. Kendaraan yang melintas didominasi sepeda motor dan mobil pribadi serta bus antar kota. Beberapa kali sempat terjadi kepadatan di jalan menanjak sehingga mengharuskan pemudik memperlambat laju kendaraannya. Arus balik Lebaran di jalur selatan telah terjadi sejak Sabtu malam kemarin dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Senin malam nanti. Sementara itu situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama dan rest area 62 mulai dipadati pemudik balik. Antrian kendaraan mencapai 2 km. Dan untuk mengetahui situasi terkini, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Nata Arman di tol Cikatama dan Galuh Pandu di kilometer 62. Ya, kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, bagaimana kepadatan kendaraan menuju Jakarta di sana, Nata? Ya, selamat siang Deswita dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama dan juga selepas gerbang tol Cikatama terpantau padat merayap. Namun untuk antrian-antrian sebelum gerbang tol Cikatama dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta cukup panjang, kemacetannya bahkan hingga mengekor 2 sampai dengan 3 km. Kemudian dapat kami sampaikan terkait dengan data dari Jasa Marga sendiri, tercatat lebih dari 120.000 kendaraan yang sudah mengarah ke arah Jakarta, dan untuk data per hari update pada pukul 9 pagi tadi untuk yang mengarah ke Jakarta tercatat lebih dari 10.000 kendaraan. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk pihak polisi juga memperlakukan rekayasa lalu lintas mulai dari penerapan ganjil genap, kontraflow hingga dengan penerapan satu arah atau one way. Kemudian juga dalam penanganan dari arus balik tahun 2024 kali ini tentunya berbeda dengan arus mudik tahun 2024 yang mana untuk arus mudik dari satu titik dari Jakarta menuju ke berbagai titik di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur menyebar. Sementara untuk arah balik ini potensinya akan lebih sibuk lantaran dari berbagai titik yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat akan berkumpul mengkerucut ke arah satu titik atau arah Jakarta. Kemudian masyarakat yang sudah mulai merasa kelelahan diharapkan bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah disediakan. Apabila Anda tidak kedapatan rest area, Anda bisa keluar ke jalur arteri, karena di jalur arteri juga disediakan berbagai rest area yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak. Kemudian juga dipastikan kondisi kendaraan Anda dalam kondisi yang fit, mulai dari mesin, kemudian juga kelistrikan dan juga berbagai komponen guna menghindari kecelakaan lalu lintas. Kemudian ada pun titik-titik yang rawan, yakni di titik kilometer 66 yang mana menjadi pertemuan antara lalu lintas dari Bandung, Cipularang menuju ke Jakarta, sementara dari Trans Jawa menuju ke Jakarta. Demikian, Deswita. Baik, terima kasih Nata Arman. Selanjutnya kita ke Galuh Pandu. Galuh, bagaimana situasi terkini di rest area kilometer 62, Galuh? Deswita, pemirsa, dan sepertinya pemudik yang keluar dari gerbang tol Cikampek menuju ke kilometer 62 sebagai rest area pertama, banyak yang menuju ke sini dan terjadi kepadatan di rest area kilometer 62B, yang mana terjadi antrian pula sepanjang 1 hingga 2 km menuju pintu masuk dan diberlakukan buka tutup secara situasional melihat keterisian kantong parkir di rest area 62 sudah penuh. Sudah diberikan peringatan bahwa bagi pemudik yang akan beristirahat di rest area 62 sudah penuh,
sehingga disarankan untuk menuju ke rest area berikutnya, yaitu di rest area 52B. Sementara itu apabila melihat arus lalu lintas di jalur tol Jakarta Cikampek yang menuju ke arah Jakarta normal dan terpantau ramai lancar di jalur normal, sedangkan di jalur kontraflow beberapa kali terjadi kepadatan. Sehingga kami menyarankan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan ke Jakarta untuk memilih jalur normal agar terhindar dari kepadatan. Apabila kami melihat data yang ada di gerbang tol Kalikangkung sebagai tempat pemberangkatan masyarakat yang melakukan perjalanan balik dari arah Trans Jawa, yaitu ada sekitar 3.000 hingga 5.000 kendaraan melintas pada tiap jamnya pada pukul 2 hingga 5 sore. Yang artinya bahwa mereka akan membadati area ruas tol Jakarta Cikampek pada pukul 9 sampai 12 malam, sehingga diprediksi nantinya akan terjadi kepadatan di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek pada pukul 9 hingga 12 malam. Sehingga kami menyarankan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan balik untuk menghindari waktu-waktu tersebut dan bisa melakukan perjalanan mulai dari jam 2 dini hari, karena melihat adanya tren penurunan volume lalu lintas sejak pukul 2 dini hari di angka 1.000 hingga ratusan kendaraan saja. Sementara demikian, Devsvita. Baik, terima kasih Galuh Pandu yang melaporkan langsung dari rest area kilometer 62 dan sebelumnya Nata Arman di kawasan gerbang tol Cikatama Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kapal laut juga menjadi pilihan sebagian pemudik untuk kembali ke Jakarta. Para pengendara sepeda motor memanfaatkan balik lebih awal dengan kapal laut agar lebih nyaman dan mempersiapkan diri untuk bekerja. KM Dobon Solo tiba di dermaga terminal penumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara dari pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Kapal ini membawa pemudik pengguna sepeda motor. 1.705 penumpang dengan 663 unit sepeda motor diangkut melalui program mudik gratis yang digelar pemerintah. Sejumlah petugas disiagakan untuk mempermudah pemudik keluar dari lambung kapal. Sejumlah barang pemudik pun diperiksa dengan X-ray sebagai antisipasi. Mudik gratis dengan kapal laut ini ditanggapi positif. Semua sangat senang, sangat gembira karena dia tidur, istirahat cukup, sudah fresh, otomatis melanjutkan ke rumah masing-masing dalam kondisi baik. Dan dia tidak kelelahan. Sementara itu pemudik memilih balik lebih awal karena persiapan untuk kembali bekerja. Balik gratis dengan kapal laut ini pun dinilai lebih aman dan nyaman. Justru lebih baik begini Mas, lebih tertib. Saya lihat dari pengambilan motor dan turun motor itu sesuai warna, itu lebih bagus. Kemudian antrian makan juga, dan dari pemberangkatan juga, semua lebih tertib dan sangat mumpuni dan profesional Mas. Mudik balik gratis dengan kapal laut ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan pemudik khususnya pengguna sepeda motor. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 Semarang terpantau ramai lancar. Para pemudik mulai kembali dari kampung pulang untuk memulai aktivitas setelah cuti bersama Lebaran. Pemirsa, setelah merayakan Idul Fitri bersama keluarga, tentunya banyak pemudik yang akan kembali pulang melakukan perjalanan arus balik. Salah satunya yakni melalui kawasan Simpang 5 Semarang yang menjadi salah satu jalur alternatif bagi masyarakat. Silaturahmi Lebaran telah usai. Para pemudik pun mulai meninggalkan kampung halaman melalui kawasan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Demi keamanan dan kenyamanan, PT Sukun Wartono Indonesia turut melayani para pemudik dengan mendirikan posko pengamanan di 50 titik. Posko terpadu ini untuk memantau para pemudik supaya tetap lancar dan aman dalam perjalanan. Untuk arus lalu lintas di seputaran Simpang 5, ramai namun lancar. Terima kasih kepada PT Sukun Wartono Indonesia yang telah mendirikan sebanyak 50 titik. Jadikan bersaudara di jalan, mudik nyaman sebagai pilihan nikmat. Posko terpadu yang didirikan PT Sukun Wartono Indonesia disambut antusias para pemudik. Mereka bisa menikmati layanan kesehatan. Sama anak istri? Sama anak istri. Ya, Pak, tadi Bapak ngapain aja nih Pak di posko? Saya tadi kan agak pusing Mbak di jalan. Oke, Pak, fasilitas kesehatan di sini tanggapannya seperti apa? Menurut saya bagus, pelayanannya ramah, tempatnya juga nyaman, ada AC-nya.
Jaga stamina selama perjalanan harus menjadi prioritas para pemudik agar selamat sampai tujuan bersama keluarga tercinta. Jangan paksa berkendara jika merasa lelah. Dan jangan lupa mampir di posko terpadu untuk memulihkan tenaga. Jadikan bersaudara di jalan mudik nyaman sebagai pilihan nikmat mudik Anda. Dari Semarang, Jawa Tengah, Gisela Nurrahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Tidak mau antre, sebuah bus nekat melawan arus di tengah kemacetan arus balik di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Polisi pun mengerahkan bus ke jalan buntu dan dilarang jalan hingga beberapa lama. Polisi mengadang laju bus yang sengaja melawan arus di kawasan Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Bus kemudian diarahkan petugas masuk ke jalan buntu hingga dilarang melanjutkan perjalanan hingga beberapa waktu. Hal itu dilakukan petugas untuk memberi efek jera pada sopir bus. Aksi melawan arus ini sendiri terjadi karena bus tak mau antre saat akan melalui perlintasan kereta api. Perlintasan ini sendiri menjadi salah satu titik paling rawan kemacetan karena padatnya lalu lintas kereta api. Ini ada beberapa bus yang ngeblong ditertibkan oleh petugas. Tadi kita berhentikan, kita berikan peringatan, kita berikan teguran, dan kita imbau kepada driver dari para bus tersebut untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di kesempatan selanjutnya. Dampak tindakan tegas polisi, kemacetan bisa terurai di masa arus balik, di mana antrean kendaraan di rel kereta api Bandar Kedung Mulyo saat ini tidak terlalu panjang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Diduga gagal menyalip, seorang pengendara motor menabrak mobil dan motor lainnya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Akibat insiden beruntun ini, 2 pengendara motor terkapar dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah pemudik pengendara motor tergelincir saat melewati perlintasan rel kereta api di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu sore. Petugas kepolisian maupun PT KAI dikerahkan untuk menolong para pengendara dan mengevakuasi motornya. Para pengendara motor ini terjatuh akibat tak bisa menguasai kemudinya lantaran kondisi rel yang dilintasi licin diguyur hujan deras. Total lebih dari 11 pemotor yang terjatuh. Sementara padatnya kendaraan membuat arus lalu lintas dari Kediri dan Nganjuk mengarah Jombang dan Surabaya alami kemacetan panjang. Penumpukan kendaraan terjadi akibat padatnya lalu lintas kereta api yang menyebabkan seringnya tutup buka ruas jalan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah sepeda motor di Cirebon, Jawa Barat tiba-tiba terbakar usai mengisi BBM di Jalan Raya Pantura. Api yang membesar sempat membuat panik petugas SPBU. Seorang pengendara motor terkapar. Satu sepeda motor terbakar di depan halaman SPBU Jalan Pantura Bypass Waru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tanpa pikir panjang, pemilik motor langsung membuang jauh sepeda motornya. Pengendara lainnya dan petugas SPBU pun sempat panik. Petugas SPBU dibantu petugas pemadam kebakaran kemudian memadamkan api menggunakan 4 unit apart. Kejadian berawal usai pengendara motor mengisi BBM. Saat motor dinyalakan, tiba-tiba muncul percikan api di bagian mesin. Diduga kebakaran motor ini akibat korsleting pada bagian mesin. Habis ngisi bensin, kemudian dituntun ke depan, kemudian diselah. Nah, di situ pas diselah itu langsung muncul api. Ya, karena api langsung membesar, makanya kita dari petugas pengamanan langsung memadamkan. Beruntung peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban maupun jiwa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan warga desa Padang Sari, Kecamatan Tinggi Raja Asahan, Sumatera Utara, diduga mengalami keracunan makanan dengan gejala mual dan muntah usai menyantap bakso bakar keliling. 18 warga desa Padang Sari, Asahan, Sumatera Utara mendapat perawatan di klinik di Mens, Kecamatan Tinggi Raja Asahan, Minggu siang.
Warga yang didominasi anak-anak ini mengalami kondisi lemas, mual, muntah, dan pusing usai menyantap bakso bakar keliling yang mereka beli Sabtu lalu. Kondisi yang diduga akibat keracunan makanan ini pun telah dilaporkan ke pihak desa. Anak dan juga ada dewasa juga. Anak-anak sekitar 15, dewasa ada 4 orang. Penyebab makanannya yang diduga itu keracunan makanan sih. Iya. Habis makan bakso ya Pak Dokter? Iya. Untuk yang sudah pulang atau yang sudah sehat berapa orang Pak Dokter? Itu yang udah sehat pulang itu ada 4 orang. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti zat yang membuat belasan warga itu mengalami gejala keracunan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Warga dihebohkan seekor ular piton sepanjang 4 meter dalam kandang ayam milik warga Dusun Padang Baka, Mamuju, Sulawesi Barat. Seekor ular piton sepanjang 4 meter menghebohkan warga Dusun Padang Baka, Kelurahan Limuku, Mamuju, Sulawesi Barat. Ular ditemukan dalam kandang dan memangsa ayam milik salah seorang warga. Proses evakuasi satwa melata ini pun berlangsung dramatis. Ular sempat melawan hingga harus diikat menggunakan tali untuk kemudian ditarik dari dalam kandang. Menurut warga, sebelumnya ular ini sudah beberapa kali terlihat di sekitar lokasi. Ditemukan di kandang ayam. Itu sempat makan ayam ya? Ya sempat satu. Terus ularnya Kak, ular apa? Ular piton. Piton. Panjangnya kira-kira berapa? 4 meteran di. Tapi memang sering ular biasa di sini. Iya, sering didapat di sini. Biasa juga. Setelah dievakuasi, ular piton tersebut rencananya dikembalikan ke habitat aslinya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Sementara seekor biawak di atap rumah gegerkan warga Desa Modopuro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebelumnya pemilik rumah mendengar suara benda jatuh dari atap rumah. Setelah dilihat ternyata ada seekor biawak. Seekor biawak ditemukan di atap rumah warga Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Biawak terjepit di antara kayu dan reng atap. Pemilik rumah pun langsung meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi reptil ini. Namun evakuasi terkendala ketinggian atap rumah yang mencapai 6 meter. Menggunakan tangga sambung, petugas naik ke atap rumah dan berusaha menangkap biawak itu. Meski sempat melawan dan menggigit petugas, biawak ini pun akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan ke dalam karung. Tiduran, akhirnya kejatuhan ini bekas kayak semen itu dari atas itu. Tak lihat kok kayaknya ada binatang gitu loh, Bapak. Binatang apa itu Mas? Binatang ya, nggak tahunya ternyata itu biawak. Karena panik, akhirnya saya panggilkan damkar ini. Biawak kemudian dibawa petugas damkar untuk dilepas liarkan ke habitat aslinya. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Berekreasi di taman wisata yang dibalut panorama alam yang indah bisa menjadi pilihan menarik untuk berlibur lebaran bersama keluarga. Tidak hanya memanjakan mata, pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan satwa cantik dan eksotis. Lembah Hijau, tempat wisata yang terletak di Bandar Lampung ini, menyuguhkan wisata rekreasi sambil menikmati pemandangan alam sekitar yang memanjakan mata. Ya, dinamakan Lembah Hijau karena bila dilihat dari atas ketinggian, tempat wisata seluas 30 hektar ini didominasi hamparan pohon rindang yang masih terjaga keasriannya. Meski dikenal dengan maskot gajah Sumatera dan harimau Sumatera, taman wisata ini juga memiliki 400 lebih satwa dari 62 jenis satwa eksotis yang ada loh. Tak heran, taman wisata ini ramai dikunjungi warga, terutama di akhir pekan dan hari libur lebaran seperti saat ini. Di sini, pengunjung bisa melihat dan berinteraksi secara langsung dengan satwa-satwa cantik dan eksotis. Dari Cilegon, datang ke sini sama keluarga. Datang ke sini sama keluarga ini dalam rangka lebaran apa berlibur aja Mas? Libur lebaran. Tadi sih sudah lihat burung, gajah, terus ngasih makan gajah juga. Terus juga tadi ada lihat
Orangutan juga. Pokoknya menyenangkan liburan di sini. Karena menurut saya di sini sejuk banget tempatnya, terus ada taman satwa, ada waterboomnya di depan, jadi seru banget buat piknik sama keluarga. Jadi ada berang-berang, ada harimau, ada burung, terus tadi ada burung unta. Ini di belakang kita ini ada gajah. Ya. Untuk masuk ke Taman Wisata Lembah Hijau ini, pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp15.000 saja. Namun disediakan juga paket sebesar Rp55.000 untuk menikmati semua wahana yang ada. Dari Bandar Lampung, Salam Rahmat, Ahmad Putra, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Nah, kalau di Purwakarta, Jawa Barat terkenal dengan kuliner khas sate Marangi. Sejumlah warung sate pun ramai dikunjungi pemudik jalur Purwakarta Cikampek. Salah satunya warung sate Marangi berikut ini. Warung sate yang berlokasi di Cibungur, tepatnya di ruas jalan utama Purwakarta Cikampek, Kecamatan Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat ini terkenal dengan cita rasanya yang enak dan tekstur dagingnya yang empuk. Sudah ada sejak 30 tahun silam, warung sate Marangi ini setiap harinya selalu ramai pengunjung untuk mencicipi kelezatan sate racikan tangan pemiliknya, Hajah Yeti. Daging sate yang segar, empuk dan lembut dibaluri bumbu Marangi yang meresap ke dalam daging. Satu porsi terdiri dari 10 tusuk sate daging disajikan dengan irisan tomat campur gerusan cabai rawit hijau yang pedas. Terus kemudian dulu, mengingat dulu kan masih di bawah pohon jati gitu ya. Jadi mengenang tahun yang dulu, jadi apa ya, kesannya kekeluargaannya terasa banget. Ya, karena seperti itu alami jadi sedep. Tahun 90, udah 30 tahun lebih mungkin. Kalau dari awalnya, ya awalnya biasa coba-coba. Mungkin karena udah rezekinya, alhamdulillah dikasih kelancaran sampai saat ini. Enggak setiap hari, ini seramai ini karena habis lebaran, kayak maremaan ceritanya gitu. Manis, asam dari tomat, pedas dari cabai, manis dari kecap, perpaduan jadi kayak apa gitulah. Semua rasa ada. Warung sate Hajah Yeti berkonsep semi outdoor yang asri. Kelezatan sate Marangi dan suasana asri membuat pengunjung terus berdatangan ke warung sate yang melegenda di Purwakarta ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Disti Arifa, Wildan Aulia, iNews melaporkan.